Minal mu'minina rijalun, di antara orang yang beriman ada orang yang sodaku yang mereka menepati ma'ahadullah, apa yang mereka janjikan kepada Allah alaihi atasnya. Faminhum man qada nahbahu, dan ada orang yang mereka telah memenuhi nazarnya nahbahu sehingga mati syahid. Wa minhum man yang tadir, dan di antara mereka ada yang dia menunggu terus berperang di jalan Allah. Wa ma baddalu tabdila, dan tidak mereka mengkhianati janji dengan perubahan apapun. Liyajziyallahu shadiqin, dan karena hendak memberi balasan, Allah memberi balasan as-shadiqin kepada orang yang benar yang jujur, bisidqihim, dengan kejujuran, karena kejujuran mereka, wa yu'adzibal munafiqin, dan dia menyiksa orang munafik karena kemunafikan mereka, insya'a, jika dia berkehendak, au yatuba alaihim, atau dia menerima tobat atas mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha kana, dia ghafuran rahima, dia maha pengampun maha penyayang. Waradallahu alladina, dan Allah menolak menghalau alladina terhadap orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ya, bi ghairihim, dalam kemarahan mereka, lam yanalu khairan, karena mereka tidak memperoleh kebaikan atau kemenangan. Wakafallahul mu'minin al-qital, dan cukuplah bagi Allah menghindarkan orang mukmin al-qital dari peperangan dengan mengirim angin dan malaikat. Wa kana Allah qawiyan aziza, dan Allah adalah maha kuat dan maha perkasa. Wa anzalal ladzina zaharuhum, dan dia Allah menurunkan orang-orang yang mereka membantu pasukan sekutu kafir Quraisy, min ahlil kitab, yaitu dari golongan ahli kitab, ya, Yahudi Bani Quraisyah, min soyasihim, dari benteng-benteng mereka, wa qadafa, dan dia memasukkan fi qulubihimur ru'ba, di dalam hati mereka rasa takut, fariqan taqtulun, sebagian mereka kalian bunuh, wa ta'siruna fariqan, dan kalian menahan sebagian yang lain. Wa aurasakum ardhahum, dan dia mewariskan kepada kalian bumi mereka, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, wa ardon lam tata'uha, dan harta benda mereka, wa ardon, dan bumi, ya, tanah Khaybar, lam tata'uha, yang belum kalian menginjaknya, wa kanallah, dan Allah adalah ala kulli syai'in qadira, ya, atas setiap segala sesuatu maha kuasa. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna, jika kalian turidnal hayata dunya, mengharapkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dan kemegahannya, fata'alaina, maka kemarilah, ummatikunna, akan aku beri kalian mut'ah, wa usarrihkunna, dan aku akan ceraikan kalian sarohan jamila, dengan perceraian yang baik tanpa saling menyakiti. Wa in kuntunna turidna Allah, dan jika kalian mengharapkan Allah, menginginkan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa darul akhirah, dan negeri akhirat, surga, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinat, dia menyediakan bagi wanita-wanita keluarga Nabi yang berbuat baik, minkunna, di antara kalian, ajran azima, pahala yang besar. Ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi, man ya'ti minkun nabi fahisatin, siapa yang melakukan di antara kalian perbuatan keji atau maksiat mubayyinatin, yang nyata, yaitu menyakiti Rasulullah, yudha'af, maka dilipat gandakan lahal adab, di'fain, baginya siksaan 2 kali lipat, wa kana dzalika Allah yasira, dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati janji, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, menunggu apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Di sini Anas bin Malik berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan pamanku, Anas bin Nadhr, yang tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah. Ia merasa berdosa dan berkata, aku tidak ikut
peperangan pertama yang dikomandoi Rasulullah. Jika aku mendapat kesempatan berperang bersama Rasul lagi, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Kemudian ia ikut berperang, perang Uhud hingga wafat sebagai syuhada. Ia menderita lebih dari 80 luka tusukan tombak dan 12 panah. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia mengendaki atau meminta tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Itu dalam perang Khandaq orang mukmin tidak berperang karena Allah telah menghalau mereka dengan mengirimkan angin dan malaikat. Jadi dalam perang Khandaq orang mukmin tidak berperang karena Allah telah menghalau mereka dengan mengirimkan angin dan malaikat. Dan Allah menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraidah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Jadi segolongan yang bersekutu, ya setelah golongan-golongan yang bersekutu itu kocar-kacir, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menghancurkan Bani Quraidah, itu ahli kitab, dan menghalau mereka dari benteng-benteng mereka. Kemudian seluruh laki-laki yang ikut berperang dibunuh, perempuan dan anak-anak mereka ditawan. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tanah-tanah yang akan kamu masuki, yang akan dimasuki oleh tentara Islam. Itu tanah yang belum kamu injak itu tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan kepadamu mut'ah, atau aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Di sini Jabir mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para istri Rasul yang meminta tambahan nafkah yang lebih kepada beliau. Suatu ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah. Saat ini Rasul sedang duduk terdiam dan dikelilingi para istrinya yang menuntut nafkah dan perhiasan. Abu Bakar dan Umar bertanya kepada beliau, ada apa ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, para istriku meminta tambahan nafkah kepadaku. Jawab Rasul. Kedua sahabat itu menghampiri putri mereka dan berkata, kau meminta sesuatu yang tidak dimiliki beliau. Maka akhirnya turun, wahai Nabi, katakanlah pada istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik kepada kamu. Wahai istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. In wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi, dan siapa yang patuh di antara kalian istri-istri Nabi kepada Allah dan Rasul-Nya, wa ta'mal sholihan, dan mengerjakan kebajikan, nu'tiha ajroha marrotaini, maka kami berikan untuknya pahalanya 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami menyediakan baginya rizki yang mulia, yaitu surga. Ya nisa'an Nabi, wahai istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, kalian bukan seperti seorang dari wanita lainnya. Ini taqwaitunna, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian melembutkan suara berlebihan dalam berbicara, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga keinginan orang
di dalam hatinya yang ada penyakit munafik dan nafsu. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan berbicara kalian dengan perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wa qarna, dan hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna, dan jangan kalian berdandan tabarrujal jahiliyah seperti dandan orang jahiliyah al-ula yang dahulu sebelum Islam. Wa aqimnas sholata, dan dirikanlah salat, wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat, wa ati'anallah wa rasul, dan kalian taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah, liyudhiba ankum rijsa, sesungguhnya Allah itu hendak bermaksud untuk menghilangkan dari kalian kotoran, rijsa ahlal bait, kotoran ahlal bait, keluarga Nabi. Wa yutahhirakum tadhira, dan dia mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan kalian ingatlah selalu apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian, min ayatillah wal hikmah, dari ayat Allah dan hikmah sunnah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah dialah maha lembut dan maha teliti. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang laki-laki muslim dan orang muslim wanita, wal mukminin wal mukminat, dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wal qanitin wal qanitat, dan para laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, wasodikin wasodikot, dan laki-laki yang benar yang jujur, dan juga wanita yang benar dan jujur, wasobirin wasobiro, dan laki-laki yang sabar, ya, dan perempuan yang sabar, wal khosyain wal khosyiat, laki-laki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk, wal mutasadikin, dan laki-laki yang bersedekah, wal mutasaddiqah, dan wanita yang bersedekah, wasoimin, dan laki-laki yang berpuasa, wasoimat, dan wanita yang berpuasa, wal hafidina furujahum, dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dari perbuatan haram, wal hafidhat, dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka dari perbuatan haram, wadzakirin Allah katsira, dan para laki-laki yang mengingat dan berzikir kepada Allah dengan banyak, sering zikir kepada Allah, zikir banyak, wadzakirat, dan wanita-wanita yang mengingat Allah. A'andallah, Allah telah menyediakan lahum bagi mereka magfiratan, ampunan, ya, atas maksiat yang telah mereka berbuat, wa ajron azima, dan pahala yang besar atas ketaatan mereka. Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala 2 kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia. Wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara, tunduk atau melemah lembutkan suara, berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Orang yang mempunyai sifat berbuat serong dengan perempuan seperti melakukan zina, ya, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu niat untuk melakukan zina. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, istri Rasul agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara. Ya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, berhias atau berhias atau bertingkah seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, jahiliyah zaman dulu itu jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad. Ya, yang dimaksud sekarang adalah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam. Jadi kejahilian zaman dulu adalah kemaksiatan sebelum zaman Nabi Muhammad. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud tidak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu yang sebersih-bersihnya. Jadi ahlul bait itu keluarga Nabi. Jadi ahlul bait itu artinya apa? Keluarga Nabi. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi. Sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui.
Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini Ummu Imarah Al-Ansari berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataanku kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku melihat wahyu-wahyu yang diturunkan Allah selalu berkaitan dengan kaum laki-laki. Tak pernah ada kaum wanita disebut-sebut dalam wahyu Allah. Akhirnya turunlah ayat ini. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Wa maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, dililing selawase.